Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Naimah Mufidah, mahasiswi Universitas Darun Najah, Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua tema. Yang pertama yaitu mengenai sejarah pra-Islam serta bagaimana transformasi keadaannya setelah datangnya Islam. Yang kedua yaitu tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Tema yang pertama yaitu dari kabilah menuju ummah, dari ikatan darah menuju ikatan iman. Sebelum Islam hadir, masyarakat Arab, khususnya di Makkah, hidup dalam sistem kabilah atau asbiyah. Ini adalah loyalitas atau kesetiaan buta. Dalam sistem ini, identitas seseorang bukan ditentukan oleh siapa ia secara individu, tapi siapa sukunya. Kemudian yang kedua, hukum pun bersifat kesukuan. Tidak ada negara, tidak ada polisi. Jika seseorang dikeluarkan dari suku, ia akan menjadi sasaran empuk karena tidak ada lagi yang melindungi nyawanya. Yang ketiga, adanya konsep muru'ah dan kisos. Demi menjaga kehormatan suku, setetes darah yang tumpah harus dibayar dengan darah. Inilah yang menyebabkan perang antar suku berlangsung selama puluhan tahun. Terakhir, stratifikasinya sangat tajam. Jika seseorang bukan bangsaan Quraisy dan ia mungkin seorang budak, ia hampir tidak memiliki hak sosial sama sekali. Inilah realita masyarakat yang terfragmentasi atau terpecah belah. Lalu, Islam datang membawa pesan tauhid yang menjadi motor perubahan. Revolusi tauhid ini bukan sekadar urusan ibadah. Dengan menegakkan bahwa Tuhan itu satu, Islam otomatis meruntuhkan hierarki manusia. Kemuliaan tidak lagi dilihat dari nasab atau keturunan, melainkan dari ketakwaan. Islam datang dengan persamaan hak. Kelompok yang umumnya dipandang sebelah mata seperti kaum miskin dan budak tiba-tiba mendapatkan martabat. Perempuan pun mulai mendapatkan hak waris dan perlindungan hukum yang sebelumnya tidak ada. Semua ini adalah pergeseran paradigma. Loyalitas etnis yang tadinya sempit mulai bergeser menjadi loyalitas pada nilai moral dan spiritual yang universal. Puncaknya, lahirlah konsep ummah. Ini adalah inovasi sosial yang revolusioner. Ummah adalah komunitas yang disatukan oleh iman, ukhuwah, bukan ikatan biologis. Contoh paling nyata adalah persaudaraan Ansor dan Muhajirin. Secara logika kabilah, mustahil orang Madinah mau membagi harta dan rumahnya kepada pendatang dari Makkah. Namun karena ikatan iman, hal itu terjadi secara sukarela. Inilah yang menjadi fondasi peradaban. Islam berhasil menciptakan sistem sosial yang adil dan setara di depan hukum, yang pada akhirnya mampu melampaui batas-batas geografis dan perbedaan ras. Pembahasan selanjutnya memasuki tema yang kedua, yaitu tentang sejarah dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan, perlu kita pahami bahwa pesantren bukan sekedar tempat belajar agama. Ia adalah agen perubahan sosial dan pusat pembentukan moral bangsa. Keunikan pesantren terletak pada ekosistemnya, pola hidup berasrama, dan kedekatan emosional antara kiai dan santri yang berfokus pada pembentukan karakter. Namun, pesantren tidaklah kaku. Ia terus berevolusi dari kajian kitab kuning menuju integrasi teknologi untuk menjawab tantangan global saat ini. Mari kita lihat, dari mana istilah pesantren berasal. Pesantren berasal dari pecahan kata pe, santri, dan an. Santri secara historis sering dikaitkan dengan bahasa Sanskerta, yaitu sastri, yang berarti orang yang memahami kitab suci. Untuk bisa disebut sebagai pesantren, sebuah lembaga harus memiliki 5 elemen dasar. Yang pertama yaitu kiai sebagai figur sentral, santri, masjid, pondok atau asrama, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Secara historis, pesantren tumbuh dari strategi dakwah Wali Songo yang adaptif dengan budaya lokal.
Tidak hanya soal dakwah, pesantren juga menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme pada saat itu. Puncaknya adalah Resolusi Jihad 1945 yang menggerakkan nasionalisme rakyat. Seiring berjalannya waktu, pesantren berkembang menjadi beberapa tipe. Pertama, yaitu pesantren salaf, yang tetap setia mempertahankan tradisi klasik seperti metode Sorokan dan Bandungan untuk mendalami kitab kuning. Yang kedua, ada pesantren modern yang sudah mengadopsi sistem klasikal dan manajemen terstruktur, serta menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Dan ketiga, ada pesantren mu'adalah. Ini adalah sistem lembaga mandiri yang kurikulumnya diakui oleh negara, setara dengan pendidikan formal tanpa harus mengikuti kurikulum nasional secara penuh. Dalam dunia pendidikan Islam modern, kita mengenal sistem KMI atau Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang dipelopori Kontor. Di sini, asrama menjadi lab kehidupan 24 jam dengan integrasi total antara ilmu agama dan sains. Lalu ada Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau TMI, yang fokusnya adalah mencetak kader guru. Mahkotanya adalah amaliyah tadris atau ujian praktik mengajar langsung. Terakhir adalah sistem Islam terpadu atau IT. Ini adalah inovasi yang menggabungkan kurikulum Kemendikbud dengan etika Islam melalui metode full day school. Seringkali orang bingung membedakan pesantren dan Islamic boarding school. Perbedaan utamanya yang pertama pada pola kepemimpinan. Pesantren biasanya tersentralisasi pada sosok kiai secara karismatik, sedangkan IPS biasanya dikelola secara profesional oleh yayasan atau dewan direksi. Kemudian, dari sisi lulusan, pesantren berfokus mencetak ahli agama atau tafaqquh fiddin, sementara IPS lebih berorientasi mencetak ilmuwan atau profesional muslim yang unggul di bidang umum namun tetap memiliki integritas keagamaan yang kuat. Kontribusi pesantren bagi Indonesia sangatlah besar. Pesantren adalah pilar pemberantasan buta aksara di pelosok Nusantara jauh sebelum sekolah modern ada. Pesantren juga menanamkan doktrin hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Secara legal, pengakuan negara kini semakin kuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang memposisikan pesantren sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemerataan kualitas SDM. Namun, jalan ke depan tidaklah mudah. Pesantren menghadapi tantangan transformasi digital. Bagaimana cara mengintegrasikan teknologi informasi tanpa melunturkan tradisi adat? Selain itu, ada tuntunan sinkronisasi kurikulum. Lulusan pesantren tidak hanya dituntut menguasai kitab klasik, tapi juga harus kompeten di bidang sains dan memiliki jiwa kewirausahaan agar bisa bersaing secara global. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pesantren adalah lembaga yang sangat adaptif. Ia mampu bertahan melintasi berbagai zaman karena kekuatannya dalam menjaga identitas sambil terus berinovasi. Kunci keberhasilan pendidikan Islam ke depan adalah sinergi antara nilai spiritualitas pesantren dengan standar pendidikan nasional dan keterampilan abad ke-21. Dengan begitu, pesantren akan terus menjadi pilar utama dalam membangun manusia yang beriman, berilmu, dan berdaya saing. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.